Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Engkau memberkati kami, menyertai kami, dan senantiasa hadir dalam hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan, pimpinlah kami di dalam setiap langkah kehidupan kami melalui firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Asadung lau nasida Roma suru-suruan ni Tuhani di ida si Joseph di Nipina. Nama dok tuibana hehe maho buam madakdanaki rabdoho inanai mapodus mahamu tutano Misir di si mahamu jolo. Pai maro muse hatakku aina naing luluan di si Herodes dodak danaki asa bunuonna. Melakukan sesuai tuntunan Allah. Sesudah bertemu dan menyembah Yesus, orang-orang Majus itu diperingatkan oleh Allah untuk tidak kembali melalui Yerusalem seperti rencana mereka. Bertemu Yesus bisa berarti bahwa hidup kita harus mengambil arah yang berbeda dari sebelumnya, yaitu hidup yang mau mendengarkan dan taat pada firman Allah. Dalam hal apakah kehadiran Yesus dalam hidup kita ini memengaruhi arah atau keputusan kita? Kemudian nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Ini adalah mimpi atau visi kedua yang diterima Yusuf dari Allah. Mimpi pertamanya menyatakan bahwa anak Maria adalah Sang Mesias. Mimpi keduanya memberitahu dia bagaimana melindungi nyawa anak itu. Meskipun Yusuf bukan ayah biologis Yesus, ia adalah ayah sah Yesus dan bertanggung jawab atas keselamatannya. Pimpinan ilahi datang hanya untuk hati yang siap. Yusuf tetap terbuka terhadap pimpinan dan tuntunan Allah. Kesediaan hati sangat dibutuhkan untuk mau menerima tuntunan Allah dalam hidup ini, sehingga kita sanggup menaatinya. Dalam mimpi pertamanya, Yusuf memiliki keraguan, namun Allah meyakinkan hatinya untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Hingga dalam mimpinya yang kedua ini, Yusuf bersegera untuk melakukannya, berangkat ke Mesir. Sebab Allah mengetahui rencana apa yang sedang dibuat oleh Herodes. Pergi ke Mesir dan menetap di sana bukanlah sesuatu yang aneh, sebab ada beberapa perkampungan orang Yahudi di beberapa kota besar di Mesir. Perkampungan-perkampungan ini telah berkembang selama masa pembuangan. Ada persamaan menarik antara penyingkiran ke Mesir dan sejarah Israel. Sebagai bangsa yang baru lahir, Israel menyingkir ke Mesir, seperti yang dialami Yesus sebagai anak-anak. Allah memimpin Israel keluar, Allah membawa Yesus pulang. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan karya Allah menyelamatkan umatnya. Hidup yang mau dipimpin oleh Allah dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah akan berdampak bagi kehidupan kita sendiri dan juga sesama kita. Ketaatan Yusuf melakukan perintah Allah adalah hal yang berdampak untuk rencana Allah menyelamatkan dunia ini. Sahabat yang baik hati, marilah kita juga mau membuka hati untuk dituntun dan dipimpin oleh Allah. Mau dengar-dengaran, mendengarkan tuntunan Allah. Taat dan patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah demi tercapainya kehendak Allah di dunia ini. Tuhan memampukan dan membuka hati
dan pikiran kita, sehingga Dia berkuasa dan memimpin, menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap tuntunan-Mu, untuk setiap pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan hidup kami boleh ada hingga saat ini karena Engkau memimpin kami, karena Engkau senantiasa menuntun setiap langkah kami. Biarlah kami boleh terus mendengarkan tuntunan Tuhan dan taat sepenuhnya kepada tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.